berusia 8 tahun jadi korban pembunuhan sadis di Boltim, Sulawesi Utara. Anak tersebut ditemukan di area perkebunan dengan kondisi badan dan kepala sudah terpisah. Dan lebih sadisnya lagi, ternyata korban dimutilasi oleh tantenya sendiri. Adapun pelaku sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Lantas bagaimana kronologinya? Mari kita bahas. Tapi sebelum itu, dengan aku Yani, jangan lupa support channel aku dengan subscribe, like, share, and comment. Jadi peristiwa ini bermula dari si pelaku ini atau tantenya bertemu dengan Zahra yang usianya masih 8 tahun bersama ibunya di rumah neneknya. Pada saat pelaku melihat Zahra di rumah neneknya, Zahra ini menggunakan perhiasan berupa emas, yaitu anting, kalung, dan juga cincin. Si pelaku ini memperhatikan hal tersebut. Jadi si pelaku ini ketika melihat perhiasan yang digunakan oleh Zahra ini, akhirnya pelaku pun berpikir bagaimana caranya agar dia bisa memiliki atau mendapatkan perhiasan yang dipakai oleh si Zahra ini. Dengan demikian akhirnya si pelaku ini menargetkan si Zahra ini. Namun dia masih berpikir bagaimana caranya agar dia bisa mengambil perhiasan-perhiasan ini dari si Zahra, anak yang baru berusia 8 tahun tersebut. Walau korban merupakan keponakannya sendiri, namun Aning tetap tega melakukan hal yang sangat kejam tersebut kepada ponakannya ini hanya demi memiliki perhiasan yang dimiliki oleh keponakannya. Usut punya usut, ternyata si pelaku ini memang sudah terkenal dengan tangan panjang, atau dia ini suka mengambil barang ya, atau bahasa kasarnya mencuri ya. Karena beberapa dari tetangga dia sempat kayak kehilangan jemuran, nah itu diambil sama si Aning ini. Jadi memang dia sudah tangan panjang dari awalnya. Makanya dia jadi gelap mata ya, hatinya jadi buta, dia tergiur dengan perhiasan yang digunakan oleh Zahra tersebut, dan si Aning ini nekat dan tega melakukan hal sekejam itu. Aning ini nekat melakukan kejahatan atau hal sekejam itu hanya karena masalah ekonomi. Lalu dia nekat memutilasi keponakannya sendiri yang baru berusia 8 tahun hanya demi perhiasan yang dimilikinya dengan alasan masalah ekonomi. Padahal kan dia bisa mengambil perhiasan itu tanpa harus mengakhiri hidup si anak 8 tahun ini ya, tanpa harus melakukan hal itu, dia bisa aja mengambil perhiasan tersebut. Namun karena namanya juga dia panik atau seperti apa, dia sudah gelap mata, dibutakan oleh harta, akhirnya dia nekat melakukan hal sekeji itu. Padahal si Aning ini sendiri juga punya anak, dia punya balita laki-laki gitu. Harusnya sebagai seorang ibu dia punya perasaan ya, tapi bisa-bisanya dia tega melakukan hal tersebut. Jadi kasus ini merupakan pembunuhan berencana karena si Aning ini sudah merencanakan hal tersebut beberapa hari sebelum dia pada hari H dia mengajak si Zahra ini ikut pergi bersamanya ke kebun. Bahkan si Aning ini sudah mengasah pisau yang akan dia gunakan untuk memutilasi. Jadi dia udah nyiapin semuanya dengan matang gitu, pisaunya udah dia siapin, bahkan dia asah pisau itu. Dia memastikan agar nanti proses eksekusi yang dia lakukan itu berjalan dengan lancar. Hanya demi emas. Si Aning sudah dibutakan oleh uang ya, dia melakukan hal tersebut. Karena ini adalah pembunuhan berencana, mungkin si Aning ini sudah memantau Zahra beberapa hari sebelumnya. Dan si Aning ini karena merupakan tante dan orang terdekat dari Zahra, otomatis Aning pasti tahu dong kebiasaan atau keseharian dari Zahra ini. Jadi mungkin dia sudah mantau beberapa hari dan nunggu waktu dan kesempatan yang tepat untuk dia melakukan aksi kejinya.
Tibalah pada hari itu, si Zahra ini izin ke orang tuanya untuk pergi ke rumah neneknya. Namun mungkin si Zahra ini kan melewatin tempatnya si Aning. Dalam perjalanan si Zahra menuju ke tempat neneknya itu, dia dicegat oleh si Aning ini. Jadi Aning tuh manggil si Zahra. Aning minta ke si Zahra untuk ikut menemaninya ke kebun memetik sayur. Nah, karena Zahra ini kan namanya juga anak kecil ya, dan dia berpikir ini adalah tantenya, orang yang dia kenal dalam keseharian dia, orang dekat dia. Jadi ya Zahra pasti ya ikut-ikut aja, namanya juga anak kecil ya. Bahkan kadang diajak sama orang baru pun kadang kan mereka bisa ikut gitu, apalagi ini adalah tantenya sendiri, orang yang benar-benar dekat dengan dia, orang yang mungkin sehari-hari dia sering ketemu, sering bareng. Jadi ya udah si Zahra ini akhirnya nggak jadi ke tempat neneknya, dia malah ikut si Aning ini. Namun sebelum Aning dan Zahra ini pergi ke kebun kelapa, Aning mengajak Zahra untuk ikut ke rumahnya si Aning dulu. Nah, sampailah di rumah si Aning ini, Aning meminta kepada Zahra untuk menunggunya di rumahnya. Kemudian si Aning mengantar anaknya yang masih balita ini untuk menitipkannya ke tempat tantenya. Nah, lalu si Aning pun pergi menitipkan anaknya di rumah tantenya. Setelah dia menitipkan anaknya di rumah tantenya, Aning pun kembali ke rumahnya lalu mengajak Zahra. Mereka sama-sama berjalan ke kebun yang dimaksud oleh Aning. Zahra pun iya-iya aja ya, dia ngikutin tantenya, mereka pun berjalan menuju ke kebun kelapa ya. Nah, dalam perjalanan ini namanya juga anak kecil ya, si Zahra ini dia mengeluh, dia kecapean. Jadi Zahra meminta kepada tantenya si Aning ini untuk menggendong dia. Aning pun menuruti keinginan si Zahra, keponakannya ini. Dia lalu menggendong Zahra, kemudian mereka berdua berjalan menuju ke kebun tempat di mana Aning melakukan aksi kejinya tersebut. Dan tak lupa pula Aning membawa sebilah pisau yang ia siapkan untuk melakukan aksi kejinya, yang sudah ia siapkan beberapa hari sebelumnya. Aning pun menggendong Zahra hingga sampai di lokasi di mana ia melakukan aksi kejinya. Ketika mereka sudah berjalan jauh dan sampai di lokasi tujuan, mungkin si Aning ini memperhatikan sekitaran keadaan sepi, jadi dia memutuskan untuk berhenti di tempat tersebut. Jadi dia mungkin merasa aman karena sepi ya, pada saat itu hanya dia bersama Zahra saja yang ada di lokasi tersebut. Aning pun mulai melakukan aksi kejinya dengan cara mendorong Zahra ini dari gendongannya hingga jatuh tertelungkup di tanah. Kemudian pelaku dengan teganya menindih korban dari atas hingga korban tak berdaya dan sudah tak bisa bergerak lagi. Selain itu, Aning juga mendekap mulut korban ini agar korban gak sampai berteriak. Dan mungkin karena si Aning ini menjaga agar gak sampai ketahuan atau nanti tiba-tiba datang orang ke situ, tanpa menunda-nunda lagi Aning langsung melakukan aksi bejatnya. Tanpa berpikir panjang, setelah mendekap mulut korban, Aning langsung menggunakan pisau yang sudah ia siapkan itu. Dengan jahatnya si Aning langsung korban hingga putus. Aduh, ngebahasnya tuh agak gimana ya, tega banget gitu. Padahal si Aning ini tuh juga punya anak, tapi ya gimana ya, namanya juga manusia, dia sudah gelap gitu, dia sudah dibutakan oleh uang. Mungkin dia berpikir, padahal kalau mau dibilang dia bisa aja kan ngambil perhiasan tersebut tanpa harus melakukan hal sekeji itu. Tapi ya mungkin dia sudah dirasuki oleh setan, jadi dia udah nggak berpikir panjang lagi. Padahal melakukan hal-hal seperti itu kan nggak bisa ditutupi ya, walaupun dia segimanapun kalau udah diselidikin sama polisi ya pasti aja ketahuan, mau ditutupin seperti apa, kejahatan tetap akan terungkap pada waktunya. Nah, karena si Aning ini mungkin karena dia takut ketahuan atau nanti orang bakal datang ke situ, dia pun setelah selesai melakukan aksinya, si Aning ini pun langsung berdiri dan mengambil semua perhiasan yang ada di tubuh korban.
Setelah mengambil perhiasan dari tubuh korban, ia pun langsung mendorong tubuh korban ke dalam selokan yang dia tutupi dengan daun pisang. Nah, itu terjadi di perkebunan kelapa. Setelah itu Aning pun langsung kembali ke rumahnya. Dia lalu mandi dan sempat-sempatnya si Aning ini sholat. Jadi si Aning ini masih sempat-sempatnya sholat, dia mandi lalu sholat. Nah, tapi si Aning ini setelah melakukan aksi itu, dia membuang barang bukti berupa pisau yang ia gunakan itu nggak jauh dari lokasi kejadian. Jadi ini yang membuat dia nggak lama langsung ditangkap ya, karena memang barang bukti itu dia buang di dekat tempat kejadian. Ya namanya juga orang melakukan kejahatan ya, sepandai-pandainya tupai melompat ya pasti ketangkap juga gitu. Jadi dia setelah sholat, dia mandi dulu kan, mandi kemudian sholat. Setelah sholat si Aning ini pun pergi ke rumah tantenya lalu ngambil anaknya ya, anak yang dititipin tadi sama tantenya. Kemudian si Aning menggunakan bentor lalu pergilah ke toko emas bersama anaknya. Dia menjual perhiasan milik Zahra ini. Perhiasan tersebut dia jual dan dia mendapatkan uang tunai senilai 3.670.000. Nah, setelah si Aning ini menjual perhiasan tersebut, Aning pun langsung menggunakannya lagi membeli emas seberat 0,55 gram seharga 478.000. Setelah itu Aning juga membeli sebuah handphone seharga 1.100.000 dan uang sisanya ia gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari dirinya dan anaknya. Ia membeli popok kebutuhan anaknya lah dan dirinya. Setelah selesai membeli handphone, emas, dan barang kebutuhan pokok dia dan anaknya, si Aning pun langsung kembali ke rumahnya. Ya, dia bersikap seolah-olah nggak tahu apa-apa dan pada saat itu juga masih belum terlalu heboh. Kemudian tak lama setelah itu orang tuanya Zahra pun mulai nyari si Zahra ya, namanya juga orang tua kan, kalau anaknya keluar lama ya pasti mikirnya kenapa nih anak belum balik gitu. Akhirnya orang tuanya ini karena mikirnya si Zahra kok belum balik juga, udah cukup lama belum balik, mungkin kebiasaannya nggak seperti itu. Akhirnya mereka mencari Zahra ini ke rumah neneknya. Setelah dicari ke rumah neneknya, ternyata Zahra ini nggak pernah sampai ke rumah neneknya. Orang tuanya makin kaget dan panik dong. Siapa yang nggak panik kan? Anaknya yang ditaunya pergi ke rumah neneknya, ketika dicek ke sana ternyata anak itu sepanjang hari itu tidak ada di rumah neneknya, bahkan dia tidak sampai di rumah neneknya. Akhirnya orang tuanya pun mulai mencari ya, setelah ditanya ke sana kemari, dapat info lah kalau si Zahra ini ternyata terakhir terlihat bersama si Aning, tantenya ini. Kemudian mereka pun langsung menanyakannya kepada si Aning gitu, kalau dia melihat Zahra nggak, karena terakhir orang melihat Zahra bersama si Aning ini. Lalu Zahra ini berdalih kalau dia memang ketemu sama si Zahra, namun dia tanya Zahra mau kemana, terus si Zahra ini mau pergi bersama teman-temannya, entah pergi kemana si Aning ini juga nggak tahu. Jadi cerita si Aning tuh seperti itu, dia hanya bilang gitu doang. Setelah itu ya udah si Aning ini pun kembali ke rumahnya. Ya belum ada kecurigaan dari orang tuanya si Zahra ini sendiri terhadap si Aning, karena kan orang berpikir ini tantenya lah, nggak mungkin kan dia melakukan hal sekeji itu. Lalu orang tuanya pun terus melakukan pencarian dan kabar pun semakin beredar ya. Di daerah tersebut orang-orang pun mulai ikut mencari Zahra. Bahkan lebih sadisnya lagi ini, si Aning ini sempat-sempatnya dia memposting di akun media sosialnya, membuat postingan kalau keponakannya lagi hilang dan dia sedang mencari keponakannya. Dia posting menggunakan handphone yang sudah ia beli, menggunakan uang hasil dia jual perhiasannya si Zahra ini. Psikopat banget nggak sih? Tega banget.
Jadi dia bertingkah seolah-olah dia nggak tahu apa-apa, tapi namanya juga kejahatan ya, mau disembunyikan seperti apapun tetap aja pasti terungkap. Jadi si Aningnya sibuk-sibuk seolah-olah ikut mencari, jadi dia juga ikut heboh mencari. Karena semakin malam dan Zahra belum ditemukan, dan hal ini kan jarang terjadi ya di daerah tersebut. Nah, karena saking hebohnya sampai ada warga setempat yang kesurupan. Ketika dia kesurupan itu, dia bilang kalau mungkin jin yang ada di tubuhnya kali ya, dia bilang kalau Zahra itu ada di perkebunan kelapa. Terus dia bilang si Zahra ada di perkebunan kelapa, terus dia nyebut juga di bawah pohon pisang atau semacam itu. Tapi emang benar ya disebutinnya, karena Zahra ini kan emang dia di perkebunan kelapa ya. Korban ini ada di perkebunan kelapa dan tubuhnya ditutupi sama daun pisang oleh si Aning ini. Dengan ucapan orang tersebut, akhirnya orang-orang pun mulai berpencar dan melakukan pencarian sampai di perkebunan kelapa tersebut. Setelah Isya lah di waktu setempat ya, akhirnya si Zahra ini pun ditemukan ya di perkebunan kelapa tersebut di bawah pepohonan dengan kondisi kepala yang sudah terpisah dari badan. Dan semua perhiasan yang ia gunakan sudah tidak ada lagi. Ya, orang tuanya pasti shock dong, sedih banget gitu. Anaknya yang tadinya pamit pergi ke rumah neneknya tiba-tiba pulang dengan kondisi yang mengenaskan seperti itu. Dan lucunya lagi, si Aning ini setelah si Zahra ini ditemukan dalam kondisi tersebut, si Aning ini juga ikut-ikutan sedih, ikut-ikutan tadi kalau dia udah acting untuk ikut mencari, sekarang dia juga acting ikut-ikutan sedih, ikut-ikutan nangis atas kehilangan ponakannya Zahra ini. Namun karena Aning ini adalah orang terakhir yang melihat Zahra, otomatis dia pasti jadi orang yang bakalan jadi saksi ya, atau jadi orang yang bakalan diinterview, ditanya-tanyain mengenai si Zahra ini. Karena kasus ini pun heboh, akhirnya Bupati Boltim ini sampai ikut campur ya, turun tangan dalam kasus ini. Pak Bupati ini pun datang ke rumah korban setelah mendengar kronologinya seperti apa, Zahra ini terakhir pamitnya pergi kemana dan terakhir dilihat oleh siapa. Akhirnya Bupati Boltim ini pun memanggil si Aning ya untuk menanyai tentang kronologi kasus ini. Aning pun datang ke rumah ya dan nyamparin si Pak Bupati Boltim ini. Ya, si Aning datang dalam kondisi yang baik-baik, kondisi yang biasa aja, dia bertingkah seolah-olah dia nggak tahu apa-apa. Nah, si Aning ini kan diinterview sama Pak Bupati. Pak Bupati ini nanya dan si Aning menjelaskannya seperti tadi ya. Dia tetap dengan jawaban dia kalau dia memang terakhir ketemu Zahra. Namun Zahra ini pamit untuk dia bilang kalau dia mau pergi bersama teman-temannya. Aning hanya ngomong sebatas itu. Namun sekali lagi kejahatan itu tidak bisa ditutupi. Tetap aja pasti terungkap, entah bagaimana caranya ya, nggak bisa ditutupin. Sepanjang si Pak Bupati Boltim ini ngomong sama si Aning, si gelagatnya si Aning ini mencurigakan, mungkin kayak dia cemas atau namanya juga orang berbohong ya, pasti kentara ya. Apalagi si Aning ini kan berbohong bukan masalah hal sepele seperti dia hanya mencuri perhiasan, enggak, tapi si Aning ini kan melakukan kejahatan keji, kejahatan besar, menghilangkan nyawa seseorang. Ya gimana dia nggak panik, pasti kan ada kepanikan dia melakukan hal sekeji itu, pasti ada rasa takut ketahuan dan sebagainya. Jadi semakin curiga dong Pak Bupati sama si Aning ini, apalagi si Aning ini kan orang terakhir yang melihat Zahra. Karena si Aning ini tetap kekeh dengan pernyataannya, ya udah setelah ditanyain itu pun si Aning kembali ke rumahnya. Namun setelah itu si Pak Bupati ini pun mulai berdiskusi dengan polisi ya, dan si Bupati ini mencurigai si Aning. Dia merasa sepertinya si Aning ini adalah pelakunya. Walaupun si Aning ini tantenya, tapi kan si Aning adalah orang terakhir yang melihat Zahra. Otomatis Aning pasti jadi orang pertama yang bakalan dipikirin orang-orang, karena setelah si Aning ngelihat Zahra nggak ada orang lain lagi yang ngaku kalau ngelihat si Zahra. Nah, karena
Si Zahra ini kan ditemukan dalam keadaan semua perhiasannya ini kan hilang, nggak ada di tubuhnya lagi. Dengan itu akhirnya polisi ini mulai menelusuri dan menyelidiki toko-toko emas yang ada di daerah tersebut. Setelah diselidiki, akhirnya ketemulah salah satu toko di mana toko itu mengakui bahwa memang tadi ada orang yang datang menjual perhiasan di toko tersebut. Dia menjual sebuah kalung, anting, dan cincin. Dan pemilik toko itu pun menyebutkan ciri-cirinya itu sama seperti si Aning. Seorang ibu-ibu dengan rambut pirang dan membawa seorang balita laki-laki. Nah, dan ciri-ciri ini kan persis banget dong sama si Aning. Akhirnya mereka pun petugas polisi sama orang tuanya si Zahra ini pun makin curiga lah sama si Aning ini. Nah, kemudian mereka pun meminta izin untuk melihat perhiasan tersebut. Setelah dicek, ternyata benar itu adalah perhiasan si Zahra. Ya, namanya juga kejahatan ya, mau ditutupin seperti apa ya, pasti aja terungkap. Apalagi si Aning ini walaupun dia sudah ngerencanainnya, tapi dia cara si Aning mengeksekusi atau melakukan perbuatannya ini tersebut ya kayak gampang banget gitu diselidikin. Dengan dia langsung menjual perhiasan pada hari itu juga, dia menjual di toko di tempat tersebut, ditambah lagi dia juga membuang pisau yang ia gunakan itu di TKP. Jadi nggak butuh waktu lama untuk menyelidiki kasus ini, langsung ketahuan kalau si Aning ini pelakunya. Tega banget ya dia melakukan hal sekeji itu sama ponakan sendiri hanya demi emas yang nilainya tak seberapa ya. Namun karena si Aning ini dia terhimpit masalah ekonomi, si Aning pun gelap mata dan melakukan hal tersebut. Jemuran aja ia curi gitu, apalagi perhiasan emas yang dia lihat ya nilainya pasti besar menurut dia. Walaupun 3.600.000 sekian ini kan menurut orang lain itu bukan uang seberapa, tapi untuk orang seperti Aning yang kesulitan dalam masalah ekonomi dan dia ingin ini ingin itu ya tentu saja itu besar nilainya buat dia. Dan selain itu ternyata si Aning ini katanya gaya hidupnya tuh emang hedon gitu, dia hidupnya bergaya, jadi makanya dia sampai melakukan seperti mencuri, bahkan sampai nekat melakukan kejahatan ke tahap sekriminal ini. Bahkan dia memutilasi ponakannya sendiri hanya demi memenuhi hasrat hedonnya. Gila nggak? Padahal si Aning ini juga merupakan seorang ibu, bahkan dia ibu dari balita yang masih kecil. Bisa-bisanya dia setegah itu, padahal dia punya anak ya, harusnya dia lebih peka. Tapi ya kembali lagi ya, orang kalau sudah gelap mata dengan dunia ya jadinya seperti ini, nggak peduli apapun yang ia lakukan, dia sudah nggak berpikir panjang. Padahal ini kan resikonya justru lebih berat ya di dia akhirnya dihukum, dipenjara. Padahal kalau waktu sebanyak itu dia gunakan di luar untuk kerja atau melakukan sesuatu ya 3.600.000 itu rasanya nggak seberapa. Dia ingin hidup hedon tapi ya dia nggak bisa melakukan hal lain untuk menghasilkan uang. Akhirnya dia melakukan hal sekeji ini walaupun harus dengan memutilasi ponakannya sendiri. Karena sudah ketahuan si Aning adalah pelakunya, polisi pun langsung menangkap Aning pada hari itu juga dan dia ditetapkan sebagai tersangka. Dan baru-baru ini polisi melakukan reka ulang kejadian ya pada saat melakukan itu. Mungkin kalian bisa nonton, nanti aku kasih link di bawah ya, kalian bisa lihat reka ulang kejadiannya itu. Aduh, kayak nggak kebayang gitu, tega banget. Dia seorang tante, dia seorang ibu, tapi dia tega melakukan hal sekeji itu hanya karena untuk memenuhi kebutuhan hedonnya. Nah, pada saat reka ulang kejadian tersebut, mungkin saking geramnya orang-orang ini sama si Aning ini, pada saat diliput media ya, pada saat itu tiba-tiba ada yang menjambak si Aning ini ya. Pada saat itu Aning tuh sampai terjatuh ke belakang
namun nggak tersorot kamera ya, tapi maksudnya pada saat jatuh itu nggak tersorot kamera, saking orang kesalnya sama si Aning ini, entah siapa yang menjambak si Aning ini. Nanti aku taruh link videonya di bawah, jadi kalian bisa klik linknya, kalian langsung cek ke sana aja, nggak bisa aku taruh di sini ya, jadi aku hanya nanti sertain link di deskripsi. Jadi kalau kalian mau lihat, kalian tinggal klik aja link di deskripsi. Nah, dan dari kejadian ini ya kita bisa belajar, mungkin jadi pengingat juga ya buat kalian ibu-ibu, bunda-bunda, kalian yang punya anak yang masih kecil gitu. Memang kayak membelikan perhiasan, barang mahal untuk anak-anak mungkin sebagai tanda kalian mencintai anak-anak kalian, kalian sayang, tapi ya please lah gitu, kalian harus bijak ya. Kecuali kalau anak-anak itu benar-benar dalam pengawasan kalian 1 kali 24 jam, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa ngawasin mereka 1 kali 24 jam ya, sebaiknya dipikirin lagi ya. Karena ini akan sangat membahayakan anak-anak. Karena orang-orang sekitaran itu kan pasti memperhatikan. Apalagi ketika anak menggunakan perhiasan seperti emas dan sebagainya. Ya orang-orang dengan niat jahat, orang-orang yang memang terbiasa melakukan misalnya mencuri atau apa, otomatis anak-anak kalian itu bisa jadi target. Bahkan ini sudah terbukti kan, tante sendiri aja tegak melakukan hal itu hanya demi untuk mengambil perhiasannya. Apalagi kalau orang lain, orang yang sekedar lewat atau apa. Jadi ya kalaupun kalian sayang sama anak-anak kalian, kalian belikan ya gunakanlah pada hari-hari tertentu, seperti misalnya ada acara-acara atau hari-hari tertentu yang memang anak-anak itu benar-benar dalam pengawasan kalian full gitu selama menggunakan perhiasan tersebut atau barang-barang mahal yang kalian belikan untuk dia. Karena kadang-kadang orang yang kayak nggak punya niat seperti itu pun ketika dia melihat ada kesempatan, itu tiba-tiba bisa gelap mata dan melakukan hal-hal seperti itu. Namun ya dari kasus ini syukurnya pada hari itu juga pelaku langsung ditangkap dan dia pun kini sudah dapat hukuman yang setimpal ya. Itu aja yang mau aku bahas. Jangan lupa support channel aku dengan like, comment, share, and subscribe. Dengan aku Yani, thank you.